Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tetap semangat. Boxing Day kemarin sudah memainkan ada 4 pertandingan di hari Minggu, tanggal 26, dilanjutkan dengan dini hari ada 2 laga. Nah, yang saya mau bilang kemarin dalam 4 pertandingan di Boxing Day yang dimainkan pada hari Minggu ini untuk pertama kali ya, terjadi gol yang begitu banyak, hujan gol. Ya, di mana total ada 22 gol yang memainkan 4 laga di hari Minggu. Ya. Itu 5 gol terjadi di Stadion Olimpiade London ketika tuan rumah West Ham kalah 2-3 dari Soton. Kemudian bagaimana di London juga di Stadion Tottenham Hotspur. Ya, Spurs mencetak 3 gol ke gawang Crystal Palace. Ada lagi ketika di Norwich di mana The Gunners berpesta gol 5-0 menghadapi Norwich, dan ditutup dengan laga yang luar biasa, tercipta 9 gol di Etihad saat Kevin De Bruyne dan kawan-kawan mengalahkan Leicester dengan 6-3. Jadi totalnya ada 22 gol. Ini luar biasa. Boxing Day memainkan 4 laga itu sebelum ditambah dengan ada 6 gol yang lahir di dini hari memasuki Senin dini hari. Brentford kalah ketika mereka melakukan perjalanan ke Brighton. Tuan rumah Brighton mengalahkan mereka dengan 2 gol tanpa balas. Dan The Blues, Chelsea, kembali mulai bergairah lagi. Setelah menang di Villa Park, di kandang Aston Villa dengan 3-1. Membuat The Blues sekarang menyamai perolehan poin dari The Reds. Liverpool yang tertunda karena ada masalah pandemi COVID-19 yang terjadi yang begitu tinggi juga di Inggris, memaksa laga Boxing Day antara The Reds dan Leeds United itu diundur. Ya, ini juga yang memakan juga korban lain dalam partai yang harus ditunda ketika Leeds akan menjamu Aston Villa, dan pertandingan ini ditiadakan ya karena menjaga penyebaran COVID yang begitu meluas di kalangan para pemain yang ada di Liga Premier Inggris. Nah, saya berbicara dengan pertama soal kemenangan sensasional, 9 gol di Etihad, 6-3 bagi pasukan Pep Guardiola. Sekarang mereka 47 poin, ya. Unggul 6 poin di atas Liverpool, tapi Liverpool masih menabung 1 pertandingan karena tunda dengan Leeds. Tapi kemenangan kemarin itu luar biasa, sempat unggul 4-0 di babak pertama. Kemudian dikejar lagi oleh Leicester. Ada 4-3 yang terjadi ya. Sampai kemudian 2 gol tambahan dilakukan oleh anak-anak The Citizens untuk mengunci laga dengan 6-3. Ini yang membuat gol mereka, gol City ini itu naik, melejit tajam untuk bisa mengejar Liverpool. Sekarang mereka sudah 50 gol, kemasukan 12, berarti ada plus 38. Nah, Liverpool di posisi kedua itu juga memasukkan 50, tapi kemasukan 15, jadi plusnya 35. Jadi City unggul dengan plus 3 gol di atas Liverpool. Nah, kemudian bagaimana saya juga melihat Chelsea ini, ya, setelah mendapatkan 2 hasil imbang, dipaksa bermain imbang oleh Everton di Stamford Bridge 1-1, dan terakhir ke Millennium Stadium dengan bermain 0-0 melawan Wolves. Sekarang mereka mendapatkan 3 poin saat tandang ke Villa Park. Bagi Villa ini ketika ditangani oleh Stevie Gerrard mendapatkan kekalahan ketiga mereka pada musim ini setelah kalah dari City, kalah dari Liverpool, dan sekarang kalah dari Chelsea. Ada 3 tim papan atas yang memukul mereka dalam 7 pertandingan terakhir ketika dibesut oleh Stevie Gerrard. Sayang memang Stevie Gerrard ini harus menepi karena dia juga diserang dengan COVID, membuat Stevie Gerrard ini harus parkir dalam 2 pertandingan paling tidak ya, dengan Chelsea dan juga dengan Leeds. Tapi dengan Leeds tertunda. Semoga ke depan Stevie Gerrard ini baik-baik saja, kembali lagi untuk berdiri di sisi lapangan bersama dengan pemain-pemain Villa. Tadinya kita bisa melihat bahwa Villa mungkin bisa memberikan perlawanan, apalagi dengan ada gol bunuh diri dari Reece James ketika berusaha memotong umpan crossing dari bek kiri Villa ya, Matt Target ya.
Tapi kemudian mereka 6 menit kemudian setelah digol di menit 28 itu direspon balik oleh anak-anak Chelsea. Dan bagaimana pergerakan Hudson-Odoi dihajar oleh Matt Cash di kotak penalti, dan wasit Atkinson menunjuk titik putih. Ya. Ini yang membuat mereka bisa menyamakan kedudukan. Jorginho kembali lagi-lagi tampil sebagai eksekutor ulung dari The Blues, mengecoh penjaga gawang Emiliano Martinez yang bergerak ke kiri, tapi bola diarahkan oleh Jorginho ke kanan. Ya, saya akan ngobrol sebentar dengan Jorginho ini, tapi saya akan melanjutkan bagaimana sepak terjang Chelsea ketika mendapatkan 3 gol. Lukaku kembali tampil, masuk di menit ke-46 menggantikan pemain belakang Chalobah. Ya, agak bermasalah mungkin. Lukaku masuk dan akhirnya memberikan sedikit perubahan. Bahkan mungkin di babak kedua ini permainan Chelsea semakin bagus, semakin oke. Lukaku berperan besar, ya, menunjang permainan dari Hudson-Odoi yang tampil luar biasa memang dalam pertandingan melawan Aston Villa. Dan gol Lukaku itu juga dimanfaatkan dengan umpan yang sangat baik dilakukan oleh Hudson-Odoi dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan Aston Villa, dipotong dengan sundulan kepala yang tidak membuat pergerakan apapun, mati langkah bagi seorang Martinez untuk melihat gol dari Lukaku ini. Sudah begitu lama Lukaku tidak bisa membuat gol, ya. Sejak September yang lalu, mungkin sekitar 106 hari dia tidak puasa gol, dan sekarang mendapatkan gol pertama dia, ya, bersama dengan The Blues. Jadi ini bisa membangkitkan lagi motivasi, rasa percaya diri bagi Romelu Lukaku, pemain yang datang dari Inter Milan untuk kembali CLBK bersama dengan klub lamanya Chelsea di London. Dan Lukaku juga memberikan peran penting, ya, di penghujung laga menit 90, ya, saat dia dijatuhkan di kotak penalti oleh Enzo Konsa, ya, pemain belakang dari Aston Villa, dan lagi-lagi eksekusi penalti itu diambil oleh Jorginho. Nah, Jorginho kembali melakukannya dengan baik, tidak gagal sama sekali. 2 penalti ini membuat saya ke belakang, saya bisa melihat bagaimana dia juga membuat 2 gol yang menentukan ketika di Stamford Bridge saat mendapat perlawanan sengit dari Leeds United, dan akhirnya Chelsea bisa mengunci dengan 3-2 saat itu. Jorginho berperan penting dalam 2 penalti, ya, gol bersama dengan Chelsea. Jadi kalau bicara dengan Jorginho ini raja penaltinya yang ada di Chelsea, jarang dia miss, ya, berbeda dengan di tim nasional tentunya. Ya, ada beberapa kali dia miss dengan penaltinya. Nah, Jorginho ini sudah membuat 6 gol pada musim ini, 1 assist, ya, bersama dengan Chelsea. Dari 6 gol itu semua dari titik putih, penalti semua. Kalau melihat di musim ini, ya, bermain dengan 6 gol dia. Dimulai ketika mereka menang melawan Newcastle, dan dia mengambil 1 penalti dari 3 gol yang mereka dapatkan. Kemudian saat bermain imbang 1-1, dia menjadi penyama kedudukan ketika Sancho membuat gol melawan MU di Stamford Bridge. Jorginho juga yang menyelamatkan Chelsea dari hampir saja mereka kalah, ya. Kemudian ada 2 gol lawan Leeds, dan terakhir ini ada 2 gol kemarin di Carrow Road di Villa Park menghadapi Aston Villa, ya, dengan 2 gol jadi 6 gol. Secara total pada musim ini dalam satu kalender dia membuat sepanjang 2021 itu udah total 10 gol. Artinya ini sebuah catatan rekor yang apik dibuat oleh seorang pemain dari sisi titik putih. Menyelesaikan semua gol itu, ada 10 gol yang terjadi pada 1 tahun ini dibuat oleh Jorginho. Dia mematahkan rekor sebelumnya dari Matt Letizia, mantan pemain Soton ini yang membuat 9 gol pada 1994. Juga termasuk dari Stevie Gerrard yang membuat 9 gol dalam rentetan 1 kalender 1 tahun itu dengan Liverpool pada 2014, ya, bersama dengan Liverpool. Dan Jorginho mematahkan semua ini, ya, dengan menjadi pemain pertama yang membuat dalam 10 gol di 1 tahun kiprah dia bersama dengan Chelsea. Jadi pemain yang selalu menjadi pilihan utama, ya, bagi Thomas Tuchel ketika terjadi penalti, dan dialah pasti orang pertama yang ditugaskan melaksanakan eksekusi di titik 12 ini. Dan Chelsea sekarang sudah menyamai, ya, perolehan poin dari Liverpool, walaupun Liverpool ada tabungan 1 poin, 41 poin sekarang Chelsea. Ini yang diperlukan, bahwa mereka harus bangkit lagi setelah begitu kena turbulensi, terpuruk, ya. Akhirnya sekarang mereka ada di atas. Memang
selisihnya 6 poin ya dengan City saat ini. Chelsea hanya dipisahkan ya dengan selisih gol juga bersama dengan The Reds Liverpool, karena sama-sama dengan ambas 1 poin. Cuma Chelsea itu memasukkan kalau nggak salah 42 gol saja dan kemasukan sekitar 13 gol. Jadi memang kalah kalau bisa dilihat dengan gol yang dimiliki oleh Liverpool. Namun dengan kemenangan ini saya pikir perlu untuk menimbulkan persaingan yang ada di papan atas, terutama dengan 3 tim yang berburu gelar juara pada musim ini. Dan sudah dari awal memang saya berbicara terus bahwa hanya 3 tim inilah yang akan bertarung untuk meraih gelar. Ya, selain City, Liverpool dan juga Chelsea. Memang ada ancaman dari bawah dengan semakin bagusnya The Gunners Arsenal di bawah Mikel Arteta. Mereka kemarin juga mencetak gol yang banyak di Carrow Road menghadapi Norwich, tim papan bawah, 5 gol, clean sheet. Ini luar biasa dilakukan oleh pasukan Mikel Arteta. Artinya mereka dalam 5 pertandingan terakhir di IPL, ya, 4 pertandingan terakhir di IPL mereka tidak kalah. Dari rentetan itu mereka mendapatkan 3 kemenangan clean sheet, ya. Mengalahkan Southampton 3 gol, mengalahkan West Ham 2 gol, dan sekarang mereka bisa menang dengan 5 gol. Bahkan dari seluruh keseluruhan mereka juga mencetak 5 kemenangan di semua kompetisi. Sebelumnya pada tanggal 22 masuk ke tanggal 23 mereka menang di perempat final untuk bisa membawa mereka ke babak semifinal Piala Liga, Carabao Cup, menghajar juga Sunderland dengan 5-1. Jadi ini pencapaiannya sangat baik buat mereka. 14 gol, hanya 1 kemasukan di IPL, menandakan bahwa mereka mendapatkan ketajaman lagi untuk bisa bersaing masuk ke 4 besar. Sesuatu yang jarang mereka dapatkan. Bahkan kalau mau lihat dengan start mereka yang buruk dengan 3 pertandingan pertama di awal musim kalah terus, kebobolan 9 gol bahkan tanpa memasukkan gol, ini ada keraguan besar. Mereka terlempar keluar dari 10 besar. Ada di urutan 14 bahkan. Urutan 15 juga. Naik secara perlahan-lahan. Dan sekarang mereka sudah ada di posisi keempat dengan poin yang berjarak mungkin sekitar 5 poin ya di belakang Chelsea. Jadi mereka cukup memberikan perlawanan sekarang ya. Walaupun posisi mereka masih bisa digeser karena Spurs itu baru memainkan sekitar 16 pertandingan. Sama juga dengan MU yang memainkan 16 pertandingan karena banyak laga, ada 3 laga itu tertunda karena pandemi Covid. Jadi memungkinkan kalau Spurs ini menang terus, Spurs akan ada di peringkat keempat. Dan memang ini catatan yang bagus bagi pasukan Antonio Conte. Sejak dia datang di Spurs, mengambil alih ini dari Nuno Espirito Santo yang dipecat, dia tidak kalah. Conte tidak kalah dengan Spurs. Ya. Hanya ada 2 hasil imbang dalam 5 pertandingan terakhir, kalau tidak salah. 5-6 pertandingan terakhir. Itu lawan Everton mereka draw, dan lawan Liverpool kemarin 2-2. Ya, bermain di stadion Tottenham Hotspur. Selebihnya mereka bisa memenangkan pertandingannya. Ya, ada 3-4 pertandingan di bawah Conte yang mereka tidak kalah. Jadi rekor ini dipertahankan oleh Conte ya. Sejak dia masuk, dia memberikan angin segar, dan manajemen Spurs tidak salah pilih dengan mendatangkan seorang Antonio Conte, karena kita bisa lihat statistik itu bisa mengarah bahwa mereka tidak kalah ya. Bagus menyimpan 2-3 pertandingan terakhir. Kalau mereka menang, mereka ada di posisi keempat, bisa menggeser posisi dari Spurs. Dan kemarin mereka menang 3-0 ketika mengalahkan Crystal Palace di kandang. Ada 1 kartu merah memang Crystal Palace dengan Liverpool Saha yang keluar, tapi 3 gol dari Harry Kane, dari Lucas Moura, dan ditutup oleh Son Heung-min. Ini memberikan rasa juga percaya diri buat Spurs untuk tetap ada di atas. Mereka harus bisa mengamankan tabungan mereka. Ada 3 laga ke depan. Ini ada 9 poin mereka harus dapatkan untuk mereka berada di posisi keempat, menggeser Arsenal. Kalau mereka konsisten bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. West Ham yang tadinya saya anggap sebagai kuda hitam, sekarang mereka perlahan tapi pasti mereka turun sekarang ya di peringkat ke-6. Kalah dari Southampton di luar dugaan, bahkan bermain di stadion Olimpiade London. Ini stadion yang sangat mencekam sekali bagi tim-tim papan atas. Liverpool mereka kalahkan di situ. Kemudian bagaimana juga Chelsea, mereka pukul bermain di kandang mereka. Tapi sekarang mereka dengan Southampton, tim yang berada mungkin di peringkat 10 ya, atau bahkan di luar 10 besar, mereka bisa kalah dengan 3-2. Sempat menyamakan 2-2 memang sebelum
mereka akhirnya kalah dengan gol terakhir dari Bednarek yang membuat mereka tersungkur di depan pendukung mereka. Dan sekarang mereka sulit, bahkan sudah tertinggal separuh dari Manchester City ya. Ya nilainya sudah jauh, sekitar 28 poinnya. Yang sekarang dengan 41 City ada sekitar 17 poin. Mereka jauh di belakang City yang sudah sangat dingin di puncak klasmen ya. Bagaimana City ini bisa mengamankan demi pertandingan. Nah inilah susahnya. Kalau mereka sudah ada di atas, saya sudah katakan sebelumnya bahwa mereka tidak bisa tergeser oleh siapapun. Ya, sekarang mereka makin menjauh. Tinggal tergantung respon dari Liverpool saat ini. Memang ada satu pertandingan Liverpool harus menang untuk tetap menjaga jarak 3 poin. Sekarang dengan 6 poin akan berbahaya memang kalau membiarkan City terus berlari kencang dan bisa mengunci gelar bahkan pada musim ini. Kita akan tunggu nantinya bagaimana pergerakannya akan terjadi setelah menyelesaikan di Boxing Day, masuk di pertandingan terakhir di akhir tahun ini, dan kembali memainkan pertandingan di awal tahun di Januari 2022. Sampai di sini review kita dengan hasil pertandingan yang berlangsung di Boxing Day kemarin yang menempatkan City di atas dan kembalinya Chelsea untuk memberikan persaingan di papan atas juga bersama dengan Liverpool dan Arsenal yang menggeliat lagi setelah mereka tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Oke, sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.